Episode 14, sakit, namun tidak ditemukan penyakit apapun. Sesampainya di rumah, ternyata Bu Rianti sudah menunggu. Dengan tergopoh-gopoh, Bu Rianti segera menghampiri Rizkia. Gimana keadaanmu? Mana yang sakit? Apa kamu gak perlu dirawat di rumah sakit? Kata Bu Rianti, langsung memberondong pertanyaan. Gak apa-apa Bu. Tanya saja sama Dokter Freddy. Makanya aku diantar pulang ini. Jawab Rizkia. Gimana dok? Apa yakin gak apa-apa? Anak gadis saya gak diopnam? Serbu Bu Rianti pada Dokter Freddy. Begitu Dokter Freddy masuk ke dalam rumah. Selamat siang Bu. Cepat sekali sudah sampai rumah Bu. Kami saja tadi sempat terkena macet loh. Kata Dokter Freddy menyapa. Bu Rianti segera mempersilahkan Dokter Freddy untuk duduk. Dengan wajah penuh harap, dia menunggu Dokter Freddy memberikan penjelasan. Jadi, begini Bu, tadi pagi Rizkia ketumpahan air es, mungkin kaget, sehingga dia syok. Jadi tidak ada hubungannya dengan cedera di kepalanya Bu, kata Dokter Freddy, mulai menjelaskan keadaan Rizkia. Alhamdulillah kalau begitu dok, saya tadi sampai gemetar di jalan. Kepikiran anak gadis, mau nyusul ke sekolahan, dia bilang sudah di jalan. Sehingga saya langsung ke rumah saja. Diminum dulu dok tehnya. Maaf adanya cuma ini, jawab Bu Rianti, sembari membuka tutup toples makanan ringan yang ada di meja. Oh iya, tadi saya sudah memberikan obat penenang untuk Rizkia. Jadi mungkin hari ini dia akan lebih banyak tidur. Ibu nanti gak usah panik kayak dulu lagi, melihat Rizkia tidur terlalu lama, Anda jadi bingung lagi, kata Dokter Freddy sembari tertawa. Teringat kejadian yang dulu. Iya dok, saya akan mengingat itu. Apakah obatnya harus diminum setiap hari? Berapa kali sehari dok? Tanya Bu Rianti. Di tempat lain, di Rumah Sakit Cahaya, Reza dipaksa menjalani berbagai macam pemeriksaan medis yang sangat lengkap. Dokter Aldi sangat heran dengan semua keterangan hasil pemeriksaan yang dia baca. Gimana Di? Kenapa? Wajah lu kayak gitu? Jangan bikin gue gusar. Anak gue kenapa? Tanya Tuan Bagas kepada sahabatnya. Dokter Aldi, selain anak pemilik rumah sakit, juga adalah sahabat Tuan Bagas sejak masih kuliah di sini dulu. Bahkan, Dokter Aldi lah yang menjadi mak comblang, yang menjodohkan Tuan Bagas dengan Nyonya Rika. Sabar Tuan, sebentar lagi pasti hasilnya keluar. Saya takutnya hasil yang di tangan saya ini nanti hanya jadi harapan semu saja. Anda bisa lebih kecewa apabila hasil yang lain ternyata sebaliknya, kata Dokter Aldi, bersikap formal. Seraya memberi isyarat dengan matanya bahwa di sana sedang ada beberapa dokter yang mengambil sampel darah lagi pada Reza. Karena untuk saat ini, Reza adalah anak satu-satunya yang dia miliki. Renata belum diketahui keberadaannya. Sehingga sampai dengan saat ini, hanya ada Reza sang pewaris tunggal dari tahta dinasti bisnisnya. Tuan Bagas sangat khawatir, takut Reza kenapa-napa. Begitu para dokter telah pergi, barulah Dokter Aldi duduk di dekat Tuan Bagas. Jadi orang itu yang sabar. Gue begini juga demi lu, demi kerjasama kita. Jangan dikira gue dapat proyek kerjasama karena koneksi orang dalam. Ya walaupun memang iya. Hehehe, kata Dokter Aldi terkekeh. Gue bingung mau jelasinnya Gas. Menurut gue pribadi, ini sih hanya syok biasa. Karena semua hasil pemeriksaan menyatakan tubuh, darah, sel semua baik-baik saja. Bahkan hal paling sepele semua aku periksa, sampai otot, tulang sampai aku periksa juga. Semua bagus dan prima. Dinyatakan sangat sehat, kata Dokter Aldi, menjelaskan dengan detail. Sambil menyerahkan beberapa berkas yang ada di tangannya. Tuan Bagas membaca seluruh berkas dengan sangat teliti. Ini benar hasilnya. Reza dari tadi mengeluh sesak nafas dan rasa nyeri yang hebat di dada loh. Seru Tuan Bagas, tak percaya dengan berkas yang dia baca. Gimana Zah? Apakah suntikan tadi ada reaksi? Tanya Dokter Aldi, meninggalkan Tuan Bagas tanpa menjawab dan berjalan menghampiri Reza. Iya Om. Mendingan. Aku kenapa Om? Apakah penyakitku serius? Bisik Reza pelan. Om mau tanya sesuatu? Boleh? Dokter Aldi justru balik bertanya. Reza hanya mengangguk.
Seharian ini, kamu ngapain aja? Apakah ada kejadian yang mengejutkanmu? Tanya Dokter Aldi. Apa ya? Aku nggak ngapa-ngapain tuh. Nggak ada kejadian yang aneh-aneh juga. Jawab Reza yakin. Seorang dokter masuk dan memberikan berkas hasil pemeriksaan kesehatan Reza yang terakhir. Dokter Aldi pun semakin bingung setelah membaca berkasnya. Seharusnya kamu hanya syuk saja, Za, karena semua hasil pemeriksaanmu bagus. Tapi kamu bilang gak ada kejadian apapun. Aku semakin bingung. Apa semua alat-alat di sini rusak ya? Kata Dokter Aldi. Dia pun segera memberikan berkas pada Tuan Bagas. Aku nyerah gas. Menurutku pribadi, ini hanyalah syok biasa. Kata Dokter Aldi pada Tuan Bagas. Kok aneh? Reza bilang dadanya nyeri di. Lu udah cek dengan benar belum? Itu anak laki-laki satu-satunya di. Gue nggak mau dia kenapa-napa. Lu tahu itu, jawab Tuan Bagas dengan sangat gusar. Begini saja Gas, silakan coba ke rumah sakit lain. Gak apa-apa, demi Reza. Dan juga biar gue tahu dan yakin pada diri gue sendiri. Kata Dokter Aldi. Beneran, lu nggak apa-apa kalau gue bawa Reza ke tempat lain? Tanya Tuan Bagas, merasa tidak enak pada Dokter Aldi. Gak apa-apa Gas. Anak lo anak gue juga. Jangan demi gue lu bertahan. Takutnya mungkin kemampuan gue yang kurang. Atau alat kami mengalami masalah. Semua hasil pemeriksaan menyeluruh sudah gue lakukan. Hasilnya nihil. Gak ada satu penyakit pun. Bahkan demam pun tidak. Kata Dokter Aldi meyakinkan Tuan Bagas. Tapi kata Tuan Bagas terputus. Tapi tunggu habiskan infus sama biar oksigen Reza cukup dulu. Kasihan susah nafas dia. Nanti bawa aja semua berkas itu Gas. Buat nyocokin hasil dari sana nanti. Jangan lupa pastikan ngasih info, biar gue juga tahu keadaan Reza. Kata Dokter Aldi. Oke, lu beneran gak apa-apa kan? Nanti lu tersinggung sama gue. Kalau orang lain tersinggung sama gue, masa bodoh lah. Kalau lu, gue nggak bisa. Lu sahabat gue satu-satunya. Kata Tuan Bagas sambil menatap serius sahabatnya. Ya elah Gas, gue nggak apa-apa. Ini kan justru gue sendiri dengan tangan terbuka, minta lu buat bawa Reza pergi periksa ke tempat lain. Gue pun nggak mau putra mahkota lu ini kenapa-napa. Lu kan juga tahu gue sayang banget sama dia. Kata Dokter Aldi, berusaha lebih meyakinkan Tuan Bagas. Om tanya sekali lagi Za, hari ini kamu ngapain aja? Coba diingat-ingat lagi. Kata Dokter Aldi, kembali menghampiri Reza. Gak ada Om, aku bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat sekolah. Jalanan lancar biasa aja. Di sekolah aku tadi rapat dan mengurusi MOS, pidato, kegiatan MOS lancar. Dan tiba-tiba pas mau rapat, di koridor, aku sesak nafas. Jantungku berdetak kencang banget, sampai keluar keringat dingin, kakiku serasa lemas, kayak nggak ada tulangnya. Udah itu aja, nggak ada yang lain lagi. Jadi di mana kejadian mengejutkannya? Nggak ada Om, kata Reza menjelaskan. Semua aktivitasnya hari ini, Tuan Bagas yang ikut mendengarkan, juga semakin bingung. Mendengar keluhan anaknya, dia jadi iba. Dia segera menghampiri anaknya tersebut. Sabar ya. Habis ini kita ke rumah sakit Harapan. Kita coba periksa di sana. Kata Tuan Bagas. Loh kenapa? Apakah Anda nggak bisa menangani penyakitku? Om, katanya. Hanya syok? Jangan bikin aku parno dong. Mana yang benar? Kata Reza bingung. Kalau aku, Za, menurutku pribadi hanya syok saja. Aku nggak ada ngasih obat macam-macam sama kamu hari ini. Hanya serupa antidepresan aja lah. Aku nggak ada ngasih anti nyeri atau apapun. Nyatanya, kamu mendingankan sekarang, kata Dokter Aldi. Iya Om, jantungku sudah berangsur normal, ini nafasku juga sudah enakan, kaki juga sudah bertenaga. Sejauh ini, aku merasa lebih baik sih, kata Reza. Tapi Za, aku yang meminta papamu untuk pindah rumah sakit. Aku takutnya kemampuanku dan alat-alat di sini yang kurang memadai. Siapa tahu dokter lain menemukan penyakitmu. Karena untuk meyakinkan ini hanya syok, seharusnya ada kejadian yang mendukung terjadinya syok bukan? Masalahnya, kamu tidak mengalami itu. Justru itulah,
titik awal yang membuat aku dari tadi bingung, kata Dokter Aldi, menjelaskan kepada Reza. Rumah sakit terbaik di negeri awan, cuma rumah sakit Cahaya. Semua peralatan medis kalian paling lengkap dan paling akurat. Kenapa Om Aldi malah nyuruh aku pindah? Aneh, kata Reza. Alat kami memang bagus. Yang aku khawatirkan adalah tenaga medisnya, Za. Kalau orang lain, mungkin aku akan diam saja. Ini kamu, Om gak mau keegoisan Om akan membuatmu dalam bahaya. Nurut ya, coba ke rumah sakit lain dulu. Siapa tahu alat kami juga rusak. Meskipun aku yakin tidak ada laporan kerusakan akhir-akhir ini. Tapi, tetap aja. Pokoknya Om mau yang terbaik buatmu. Keluar negeri bila memang diperlukan untuk melakukan cek lebih akurat lagi. Aku baru mau sarankan sama papamu, kata Dokter Aldi. Dia tetap bimbang. Bashid, keluar negeri. Kayak aku kenapa? Ini udah nggak kenapa-napa aku. Udah, kita pulang aja, Pak. Kalau Om Aldi nggak mau rawat aku, ya udah kita pulang. Kita diusir ini, Pak, kata Reza. Sebenarnya, karena Reza merasa tidak enak harus pindah ke rumah sakit lain. Secara Dokter Aldi adalah sahabat papanya sejak muda. Ya, walaupun Reza baru bertemu ketika dia sudah berusia 10 tahun. Tapi, dia cukup dekat dengan Dokter Aldi. Bukan ngusir Za, semua demi kebaikanmu. Tidak ada penyakit yang tidak ada penjelasan logisnya. Aku masih memintamu ke rumah sakit lain loh, tidak memintamu ke paranormal, kata Dokter Aldi, berusaha meredakan emosi Reza dengan bercanda. Ini dokter abal-abal kayaknya, mana ada dokter menyarankan pasiennya untuk pergi ke paranormal. Seloroh Reza menimpali candaan Dokter Aldi.